Gua kalau dibilang haters Inggris enggak, cuman gue geli aja kadang-kadang ngelihat fans timnas Inggris ini yang terlalu berisik gitu kalau di sosial media ya. Mungkin karena emang didominasi oleh teman-teman kita yang masih muda gitu kan, dan bahkan mudanya juga bukan yang udah kerja gitu Tang ya, tapi usia-usia SMA sampai kuliah awal-awal menurut gue, jadi masih resek gitu ya bersosial medianya tanda kutip. Ciao Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football, podcast yang akan membahas seputar sepak bola dunia, khususnya Serie A. Tapi karena sekarang euforianya masih mengenai Euro 2024 dan kita udah memasuki babak baru, yaitu 16 besar, maka kali ini kita akan membahas siapa yang akan juara, berawal dari prediksi kita sejak 16 besar. Gue hari ini gak sendiri, gue bareng Reza, gue juga bareng Aldi. Oke. Halo guys. Aldi Priadi. Aldi Priadi. Jangan lupa kita sekarang udah ada link Sawerianya, bisa teman-teman lihat di bawah, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel kita karena kita lihat dari analisisnya nih ternyata dari sekian banyak orang yang menonton video kita, tapi masih banyak juga yang belum subscribe. Jadi subscription teman-teman akan sangat membantu kami untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Betul sekali. Mohon subscribe ya teman-teman. Oke. Kalian udah punya prediksi lah pastinya. Yoi. Lu pakai baju Prancis. Berarti Aldi pakai baju Sal Priadi, tapi nggak mungkin Sal Priadi juara Euro dong. Nggak bisa dong. Tapi dia ada keturunannya ya, makanya nanti akan gue bahas. oh gitu. Yang juara negara ininya, nenek moyang ya? Iya. Sambungin, padahal nggak mau baju kan lu. Nah, kita tunjukkan ya. Iya. Sekarang Langsung kita tunjukin prediksi ya. Siap-siap dulu. Ya, kalau gitu mah langsung deh berarti. Pastiin bener tuh. Iya benar-benar. Oke. 1, 2, 3. Saya tidak Itali. Lu apa? Espanya, gue Spain. Spain juga dong gue. Lu Prancis. Lu fanatisme buta lu. Jelasin dulu deh tuh gimana ceritanya. Ayo, siapa dulu deh yang mau. Jadi Prancis itu ya udahlah, Prancis penasaran pengen menang Euro 2016 kalah sama Portugal. 2018 Piala Dunia kan. Terus kayak aduh gatel nih 2020 kan ya. Dibilang hancur amburadul juga enggak juga ya, cuman ya emang ya kalah aja gitu kan. Kalau gue ngeliatnya kalau Prancis ya sebenarnya gue lebih penasaran kenapa Spanyol sih. Gini, Prancis ya walaupun mungkin skuadnya udah bukan skuad terkuat dia kayak di 2018 gitu ya. Tapi kalau dibilang ini punya kedalaman skuad yang cukup matang dan merata, ya Prancis punya gitu. Ditambah kembalinya N'Golo Kante yang ternyata performanya tidak turun sama sekali walaupun main di Arab gitu ya. Ini juga jadi faktor X menurut gua gitu kan. Karena kan di Euro kali ini berasa banget gelandang-gelandang pekerja keras itu terlihat banget gitu. Betul. Kayak misalnya di Slovakia ada Lobotka gitu kan. Terus N'Golo Kante juga kelihatan. Terus kalau di Italia sayangnya nggak ada ya. Kurang ada ya. Siapa lagi yang gue lihat ya? Kayaknya dua itu deh yang gue lumayan. Bahkan backnya Portugal si Mendes tuh lumayan. Si Mendes si Mendes atau kayak ya. Si di Portugal itu ada si ini juga tuh gue suka Ruben Neves tuh. Ya walaupun bukan tipikal yang benar-benar ini ya, bukan kayak Lobotka gitu kan. Jadi gue ngeliatnya itu sih kenapa Prancis bisa juara kalau menurut gue. Karena ada kedalaman dan kematangan skuadnya itu aja sih. Walaupun Didier Deschamps pastinya mungkin ya prediksi gue di semifinal itu bakal ketemu Jerman, ya mungkin mainnya bakalan najis parah gitu ya, pragmatis parah. Ngandelin Mbappe suruh lari-larian kayak waktu Piala Dunia 2022 kemarin juga kan sebenarnya kalau dibilang mainnya bagus kayaknya Mbappe doang gitu yang main. Nah, kali ini menurut gue lebih ngerata nih. Betul. Justru Mbappe-nya yang malah di fase grup agak kurang greget gitu. Dan Prancis kalau nggak salah belum ada ngegolin dari kaki dari open play dan pemain mereka sendiri. Penalti. Iya, penaltinya Mbappe apa? Kemarin Mbappe. Oh, Mbappe deh. Iya, sorry. Gua kira si Griezmann. Nah, itu kenapa gue milih Prancis. Oke, kalau menurut salah satu pendapat pemain Prancis nih, ada yang bilang katanya menang Euro lebih susah daripada Piala Dunia. Iya. Nah, itu lu setuju nggak? Enggak sih. Maksudnya gini.
Gua mengakui bahwa kualitas tim yang ada di Eropa gitu ya, negara-negaranya jauh lebih merata gitu. Jauh lebih taktikal, jauh lebih sistematis gitu ya. Jadi nggak ada yang benar-benar timpang gitu. Itu gue setuju. Mungkin kalau dari juara Euronya sendiri, gue ngerti secara turnamennya oke lah, itu lebih sulit tanda kutip untuk tim-tim Eropa gitu ya. Tapi kalau ngelihat Piala Dunia ya perjalanannya jauh lebih panjang, lu bener-bener ketemu diadu, di kualifikasi dan segala macam. Dan juga Euro itu maksudnya gini loh, ketika lu ada di satu benua, pasti kan rata-rata permainannya itu monoton, bukan homogen juga sih Tang, tapi lu ya udah lu tahu gitu kulturnya gimana gitu kan. Nah tapi ketika lu main di Piala Dunia, lu bisa ketemu faktor X yang banyak gitu ya, kultur sepak bola dari tim-tim di Amerika, Asia atau manapun, supporter yang lebih gahar atau faktor-faktor lainnya gitu yang ya voodoo-voodoonya atau dukun-dukunnya gitu kan. Meskipun kita melihat kultur baru di Eropa ya, ternyata mereka suka ngelemparin gelas ke pemain. Sama aja ternyata di mana-mana. Jadi juga kelihatan lebih bersih aja karena stadionnya bagus kan. Jadi sebenarnya kayak orangnya juga iseng-iseng juga. Mungkin kalau ada kesempatan. Iya kalau ada kesempatan ya mungkin. Tapi mungkin satu faktor lagi itu sih, soalnya tergantung tuan rumahnya di mana tuh biasanya juga. Ngaruh mungkin ya kalau Eropa biasanya kalau main di cuaca panas juga harus biasanya adaptasi lebih lama lagi kan, harus mereka TC dulu berapa lama biar sesuai sama kondisi badan. Terus ini juga kayak tim-tim Eropa tuh kalau lawan tim Asia, contohnya kayak Jepang kemarin gitu. Kadang-kadang Jepang punya treatment khusus yang bikin tim Eropa itu kaget, kayak si Spanyol sama Jerman tuh kaget menurut gue. Itu benar banget. Jadi Jepang kemarin. Jadi itu kalau dibilang itu tadi kalau lebih susah secara pandangan orang Eropa ya gue ngerti gitu. Tapi kalau secara global ya menurut gue faktor X-nya itu yang benar. Dan gue setuju karena timnya lebih banyak, kompetisinya lebih ketat, prosesnya lebih panjang dan sebagainya. Dan faktor X-nya itu loh. Faktor X-nya, benar. Dan berapa banyak sih yang terbanyak kan bukan dari Eropa juga kan, pemenang Piala Dunia kan. Benar. Oke. Karena lu beda sendiri nih, lu milih Prancis di antara gua dan Aldi yang mana opininya lebih tepat daripada opini lu. Ih, najis. Jadi enggak, lu jelasin dulu kenapa Spanyol yang bakalan juara. Gini ya. Spanyol nih. Oke lah pemain-pemain mudanya. Cuman Lamine Yamal juga kalau misalnya diputusin sama ceweknya di sekolah tuh galau. Enggak bisa main dia. Kayaknya karena belum selesai kan. Udahlah. Mungkin karena gua dan Aldi sama Spanyol ya. Mungkin sebelum itu lu jelasin dulu secara bagan nih dari 16 besar kan. Nah, kita kasih tahu nih ke teman-teman semua dari tiap-tiap pertandingan siapa yang bakal menang, siapa yang bakal lolos ke 8 besar, semifinal dan memenangkan final. Ya, jadi ini nanti editor ya tolong ini ditunjukin ya. Nanti saya kasih juga ya ini nanti soft copy-nya ya. Soft copy. Jadi gue jelasin dulu nih. Ini kalau di prompter gue ada kiri sama kanan. Nah kalau di gambar gue nih atas bawah ya. Jadi gue bilangnya atas bawah aja. Atasnya itu yang grupnya Italia, Swiss gitu-gitu ya. Sampai ke Turki, Austria, Turki. Kalau yang bawah itu di gue Jerman, Denmark sampai Portugal, Slovenia gitu ya. Nah jadi kalau gue dari bagian atas dulu nih yang Swiss, Italia ya. Jadi kalau di pertandingan pertama yang hari Sabtu jam 11 malam itu, menurut gue Swiss lawan Italia, oke lah Swiss itu punya faktor pengejut juga gitu ya. Maksudnya ada Noah Okafor, ada Ricardo Rodriguez. Dan di episode sebelumnya juga gue punya feeling bahwa Swiss bisa menang gitu ya. Tapi menurut gue Italia juga setelah gue telaah lagi gitu ya, Italia juga tim yang berprogres juga gitu loh. Maksudnya dari fase grup pertandingan pertama 2-3 mereka tuh kayak berusaha untuk menampilkan permainan yang lebih baik gitu. Dan Spalletti juga menurut gue jadi lebih mawas diri gitu ya. Dan Italia juga tim nggak bisa dipungkiri bahwa ya emang tim kultural gitu, tim tradisional gitu kan, yang punya sejarah kuat gitu. Jadi gue rasa dia bisa ngatasin Swiss gitu ya. Walaupun mungkin akan adu penalti gitu ya. Kalau dari prediksi gue masih mikirnya gitu sih, kayaknya bakal adu penalti, akan berat. Ketat lah ya. Ketat, iya. Terus Inggris lawan Slovakia. Jujur, gua kalau dibilang haters Inggris enggak, cuman gua geli aja kadang-kadang ngelihat fans timnas Inggris ini yang terlalu berisik gitu kalau di sosial media ya. Mungkin karena emang didominasi oleh teman-teman kita yang masih muda gitu kan, dan bahkan mudanya juga bukan yang udah kerja gitu Tang ya, tapi usia-usia SMA sampai kuliah awal-awal menurut gue, jadi masih resek gitu ya bersosial medianya tanda kutip.
Jadi gue ngeliat Slovakia ini sebenarnya gue lebih ngefavoritin gitu. Slovakia gue pribadi ya, opini pribadi gue ngerasa Slovakia kayaknya bisa nih melawan Inggris karena Stanislav Lobotka, terus ada siapa lagi? Siapa yang main di Serie A di Slovakia tuh? Skriniar kan? Iya Skriniar ya pernah di Serie A kan. Nah gue rasa Lobotka dengan permainannya yang luar biasa itu, lu jangan sebalas chat tuh profesional. Gue nggak balas chat, gue melihat fakta. Senyum fakta. Nih Slovakia Inggris gue ngerasa ya pemain kayak Lobotka itu bisa apa tuh namanya merepotkan lah ya, karena gue berkaca pada Argentina lawan Belanda dulu Argentina Belanda di mana Mascherano itu mainnya luar biasa banget. Itu akhirnya Argentina yang bisa mutus Belanda kalah adu penalti kalau nggak salah di Piala Dunia 2014 kalau nggak salah 2014 yang Messi masuk final terus kalah sama Jerman. Nah gue ngerasanya pemain kayak Lobotka tuh bisa bikin faktor X itu tuh Tang. Nah tapi kalau dari prediksi gue realistisnya Inggris gue rasa ya punya cara juga untuk menang karena lebih banyak juga faktor X gitu loh. Ada Jude Bellingham, ada Kobbie Mainoo, ya tergantung guru olahraga ini mau mainin siapa gitu kan. Jadi kalau dia memainkan pemain yang tepat gue rasa ya bisa lah mengatasi Slovakia. Terus jadinya Italia bakal ketemu Inggris tuh di 8 besar. Okay. Terus Romania Belanda, gue ngerasa Belanda bisa lah menang lawan Romania. Terus Austria lawan Turki. Nah ini yang menarik sebenarnya Tan. Gue memprediksi Austria itu menang lawan Turki, walaupun mungkin banyak orang juga ngelihat Turki yang menang. Kenapa? Oke lah Turki itu punya Hakan Calhanoglu, ada Guler, Ferran Yildiz, dan banyak lah pemain Serie A-nya gitu. Tapi Austria ini menurut gue adalah kuda hitam paling kencang nih yang sekarang ada di Euro. Kemarin menang lawan Belanda dan permainannya Ralf Rangnick ini kayaknya Ralf Rangnick itu adalah pelatih yang emang punya skema yang tepat untuk format turnamen. Karena dia itu kan yang tipikal yang pressing gitu kan, yang lu pancing musuh lu terus lu gigit. Nah, tapi kalau misalnya kenapa dia nggak works di MU, menurut gue ya karena pemain MU-nya tolol nomor 1. Kedua, kayaknya ya taktik yang kayak gitu kan bikin pemain juga capek dan rentan cedera. Itu kan yang dialami Jurgen Klopp juga waktu di Dortmund kan, banyak juga pemain yang cedera. Oke lah, Belanda lawan Austria jadinya di 8 besar tuh. Juara grup juga kan dia. Juara grup. Nah, terus ya udah ini Italia, terus Austria lawan Belanda. Ini di bagian bawahnya lagi Austria lawan Belanda. Gue ngerasa justru Romania. Enggak. Romania kan udah kalah lawan Belanda. Oh, sorry. Gue rasa Romania, gue pribadi nggak melihat sesuatu yang spesial di Romania ketika udah masuk ke babak 16 besar gitu. Sorry itu saya buat fans Romania apabila ada yang menonton. Ada Christian Cifu kan. Iya itu zaman dulu banget pemain Inter. Terus Belanda Austria, ini gue lanjut lagi Belanda Austria. Gue rasa Austria bisa ngatasin Belanda karena gue ngeliatnya ya Belanda kemarin juga cukup ketar-ketir lawan Austria dan kalah kan. Akhirnya dia peringkat 3 terbaik kan lolosnya. Jadi gue rasa Austria bisa lagi menang lawan Belanda. Gue ngeliatnya di sini. Jadi Austria adalah tim kejutan yang sampai semifinal. Di mana Italia lawan Inggris, gue rasa Italia yang bakal menang gitu. Memang gue nonton kualifikasinya waktu Inggris lawan Italia. Di sana Inggris mainnya jauh lebih superior daripada Italia. Tapi Italia kali ini ketika dia menang lawan Inggris, ketika dia bisa menang lawan Swiss, ya gue rasa ada Calafiori di sana yang main gitu. Ada pemain-pemain yang lebih segar. Gue rasa Spalletti juga dengan formasi 3-5-2-nya malah bisa lebih gacor lagi gitu kan. Apalagi kalau misalnya emang dia masang format Bastoni di Marco di kiri gitu. Gue rasa itu bakal works banget dan Inggris ya siap-siap aja menghadapi gol-gol ajaib. Yang gue bisa bilang kayak Inggris bisa kalah 2-0 atau 2-1 gitu. Pokoknya Italia golin 2. Ya udah Italia lawan Austria. Nah di sini gue rasa Austria kejutannya berakhir. Kejutannya Austria berakhir karena siapa juga yang mau nonton Austria di final. Biasa kan ada gitu-gitunya loh. Maksudnya UEFA siapa tahu ada korup-korupnya juga kan. Iya kan kayak waktu kemarin Kroasia lawan di Piala Dunia kan Kroasia lawan semifinal itu sama Maroko. Ya itu kan pasti ada lah faktor-faktor yang agak ngejagoin Prancis Argentina kan di sana gitu. Jadi gue ngeliatnya mungkin faktor ngehe kayak gitunya ada tuh. Tapi ya Italia gue rasa juga bisa nge-counter strateginya Ralf Rangnick lah gitu. Karena pemain-pemain Italia yang banyak juga yang main di Inter ya biasa di press juga kan. Jadi ketika lo nge-press ya mereka punya jalan keluar ya gitu. Gue ngeliatnya gitu. Yaudah Italia sampai nih. Nah terus gue ke bagian bawah, ini gak apa-apa nih ya. Lama nih ya.
Jerman Denmark ya udahlah ya, Jerman mainnya kayak air mancur, lu lihat aja pergerakan bolanya kan gitu. Denmark gue rasa tim dinamit nggak bisa meledak di Euro kali ini gitu. Oke lah di tahun 92 dia bisa ngalahin Jerman dengan hoki-hokiannya gitu kan. Ya tapi kayaknya Panzer ini bakal ngeledakin dinamit lebih dulu gitu, gue rasa. Nah terus ya udah Jerman lolos. Abis itu Spanyol Georgia nih. Kayaknya Spanyol lah yang menang gitu. Kenapa? Karena kemarin Georgia bisa menang lawan Portugal, tapi ya nggak mungkin itu nggak dibaca juga kan sama Spanyol gitu pertandingan kemarin. Jadi dan gue rasa Spanyol ini ternyata pemain-pemainnya juga ngeri-ngeri juga sih, kayak Rodri, si Lamine Yamal juga mainnya bagus, si Morata juga gacor lagi ya. Gue rasa Georgia udah babak 16 besar oke lah gitu. Ini udah terbaiknya Georgia gitu kan. Terus Prancis lawan Belgia, udahlah. Kevin De Bruyne doang yang berjuang sendirian di Belgia, gue lihat kan. Lukaku juga ngada-ngada, ya udah Prancis lolos gue ngeliatnya. Terus Portugal lawan Slovenia, ya sebagus-bagus aja Oblak, cuman kalau udah Leo ngacak-ngacak, Leo ngacak-ngacak ya oper ke Ronaldo ya bisa lah. Apalagi kalau Bruno sama Ronaldo, Bruno bangsat ini kalau misalnya dia mau oper bola gitu ya ke Ronaldo atau ke teman-teman yang lain, nggak ke teman-teman yang di MU doang, ya gue rasa ya Portugal bisa lah gitu. Tolonglah Bruno gitu, Mas Bruno ya, tolong jangan. Kadang gue ngeliat muka lu tuh udah sensi duluan gimana. Ya udah gue Prancis Portugal, Jerman Spanyol. Nah Jerman lawan Spanyol di sinilah tim kesayangan kalian ini kalah. Jerman faktornya apalagi tuan rumah. Mainnya bagus. Julian Nagelsmann bisa bikin timnya main kayak robot. Ya udah Spanyol yang cair-cair gitu mah udah putus lah gitu. Ya udah akhirnya Jerman ketemu sama Prancis sudah. Prancis lawan Portugal kan udahlah balas dendam Euro 2016 lah gue rasa. Dan Prancis punya pemain yang yang menurut gue lebih haus gitu. Lebih haus gitu. Bukan lebih bagus juga ya, sebenarnya Portugal juga oke menurut gue. Tapi ya core-nya itu gue rasa Prancis lebih bagus. Udah Jerman lawan Prancis di sini nih Tang sebenarnya. Sebenarnya Jerman juga punya kesempatan untuk masuk final gitu, tapi entah kenapa namanya prediksi ya, gue ngerasa Prancis yang bisa memberikan gol-gol ajaib 1-0 udah atau kayak adu penalti. Biasanya Jerman kalahnya begitu-gituan tuh, itu kan gol perpanjangan waktu or something ya gitulah. Udah akhirnya Italia lawan Prancis. Ya kayaknya gue belum lihat Italia untuk bisa mempertahankan trofi Euro lagi sih. Kalau ketemunya Prancis gitu ya. Iya. Tapi justru kalau gue Italia lawan Prancis gue jagoin Italia. Maksudnya gue lebih condong ke Italia. Nah makanya kenapa gue nggak jagoin Italia, karena gue rasa kalau menurut prediksi gue Italia bakal ketemu si Spanyol di finalnya. Kalau prediksi gue sih mungkin cepatnya aja ya di 16 besar ini yang bakal upset justru Slovenia yang bakal bisa ngalahin Portugal. Menurut gue kalau untuk yang lainnya Spanyol pasti bisa lolos lawan Georgia. Terus Turki menurut gue bakal bisa ngatasin Austria menurut gue ya. Karena walaupun di awal-awal Euro tuh Turki memang pertahanannya tuh jelek banget menurut gua. Ketika menang lawan kalau nggak salah Georgia ya, atau dia pertama gitu, tapi punya banyak celah yang rapuh gitu, terutama yang si back yang di Conroe itu tuh gua nggak suka tuh. Tapi justru kemarin ketika lawan Ceko yang pertandingan sangat panas itu ya, sampai 20 kartu kuning ya. Gua nggak tahu itu rekor atau enggak yang 20 kartu kuning satu pertandingan Euro. Cuman itu banyak banget dari Ceko 11 pemain. Turki 11 pemain. Kebalik. Emang Ceko kan ada yang kartu merah. Iya, justru bukan Ceko yang lebih banyak, aku lupa ada pokoknya. Ceko ada kartu merah. Ceko ya, cepet kok nih. Turki 11-11-nya kartu kuning. Kacau. Berarti versi lu tadi Austria Turki. Oh ya, Turki yang 11 pemain ya. Kan? Turki yang 11 pemain. Nah, kalau kenapa gue bisa bilang gitu, karena defense Turki ketika kemarin lawan Ceko udah mulai membaik. Ada Demiral juga yang main kemarin, gantiin si Conroe itu. Makanya menurut gue Turki bisa ngatasin Austria, tapi kalah sama Belanda di babak selanjutnya. Nah kalau masalah Itali itu bisa ngatasin Swiss, tapi lewat adu penalti juga menurut gue, sama kayak lo. Ketika lawan Inggris dia bisa
mulus lah menurut gue juga. Nah tapi yang di sebelah kirinya menurut gue si Slovenia yang bakal upset lawan Portugal, tapi Prancis tetap bisa lolos ke semifinal. Bener, Slovenia upset tuh maksudnya lolos. Justru bisa upset masih ngalahin kayak Portugal. Upset kan maksudnya tim yang tidak diunggulkan lawan tim bisa menang lawan tim yang lebih besar gitu kan. Setelah itu berarti kan Jerman, Spanyol itu menurut gue menang Spanyol. Terus faktor Italia bisa juara adalah kalau misalnya di final ketemu Jerman menurut gue. Tapi kalau misalnya Italia ketemu Spanyol, menurut gue Spanyol yang juara gitu. Iya, gue setuju sih. Italia ketemu Prancis, Italia ketemu Spanyol, gue juga mikirnya gitu, malah Italia yang kalah. Nah kenapa? Karena gue yang berkaca dari pertandingan Italia Spanyol yang kemarin ya, yang dimana Italia juga dibombardir, Spanyol sangat bisa mendominasi, terus ya pokoknya diajarin main bola lah ketika di kemarin kan pokoknya. Tapi kalau ketika di pertandingan kemarin nih lawan apa? Yang menang walaupun susah juga. Albania itu. Seri lawan Kroasia, tapi dia si Spalletti ada reaksi nih, akhirnya main 3 back. Terus nanti kemungkinan lawan Swiss juga karena Calafiori-nya absen yang bakal main di kiri Bastoni, kirinya back kirinya Di Marco, terus tengahnya masukin Buongiorno kabarnya ya. Ini kan gue lihat dari IFTV kalau nggak salah. Jadi dia tuh kayak ya udah ya seperti yang lo bilang, dia setiap pertandingan berprogres, improve, memperbaiki kesalahan-kesalahan. Jadi menurut gue Italia bisa melaju panjang, tapi kalau misalnya di finalnya ketemu Spanyol bakal kemungkinan akan terjadi hal yang sama mungkin, tapi tidak separah yang kemarin nih Italia kalahnya gitu. Mungkin sebelum lanjut ya, biar lebih jelas lagi nih gambarannya nih. Coba lu jelasin juga perjalanan masing-masing tim dari 16 besar ini. Nah, yang mana nih? Kita start dari kayak Reza tadi aja, dari Italia lawan Swiss. Italia lawan Swiss, kalau menurut gua tadi Italia. Yes. Terus Inggris lawan Slovenia, ini Slovakia ya. Slovakia. Gua sebenarnya agak berat juga untuk menjagokan. Gue pengennya juga upset sebenarnya Slovakia ini, karena dia punya defensif juga cukup ngotot dan cukup bagus gitu. Cuman biasanya kemarin lawan Slovenia yang bagus juga defense-nya, sebenarnya Italia mendominasi banget secara possession statistik dan macam-macamnya gitu. Cuman kayaknya kalau di babak ini sih dia bisa udah lebih bagus lah di babak 16 besar. Terus tadi Turki sama Austria, Turki bisa melaju. Denmark Belanda Rumania bisa tetap Belanda, terus ketemu Turki tapi Belanda yang menang. Terus lanjut ke bawahnya lagi si Italia lawan Belanda, Italia juga menang. Nah kalau di kirinya tadi ya Spanyol, Jerman lawan Denmark menang Jerman, terus Portugal itu Slovenia menang Slovenia, Perancis lawan Slovenia menang Perancis, terus di semifinalnya bakal ketemu Spanyol bilang kan. Kayak tadi itulah menurut gue sih ya faktor tuan rumah Jerman sebenarnya bisa menentukan di pertandingan lawan Spanyol sih. Cuman seperti yang Bang Bara bilang ya, Jerman kalau buat kesalahan tuh kayak maksudnya tim yang nggak boleh bikin kesalahan kan. Bilang kalau misalnya buat kesalahan mungkin misalnya lu kayak ada satu sistemnya error, mungkin bisa mempengaruhi semuanya gitu. Oh iya benar sih. Untuk sampai ke final atau perjalanan yang panjang itu kayaknya kalau lu lakukan kesalahan itu bisa jadi langsung ini ya sebetulnya. Kalau apalagi lawan Spanyol yang tadi lu bilang cair. Kan lu bilangnya Spanyol lawan Jerman nih, lawan Spanyol tim lu bakal kalah nih Spanyol karena cair-cair. Menurut gua karena dia cair justru bisa merusak sistemnya Jerman. Cair gitu. Di sini tuh maksudnya sebenarnya ini ya, kalau Jerman itu kan emang bener-bener taktikal pasti. Tapi kalau Spanyol tuh masih ada mainin individu pemainnya juga. Maksud gua gitu ya, cairnya tuh di situ permainan. Kalau Jerman tuh sistematis. Dia orang Jerman lah. Emang. Iya. Dan faktor satunya lagi adalah ya Spanyol ternyata punya kedalaman squad yang bagus banget. Ternyata kemarin lawan Albania tuh banyak banget rotasi sebenarnya. Iya. Bahkan Grimaldo yang lagi gacor-gacor di Leverkusen tuh pemain rotasi dia. Iya. Utamanya si Cucurella itu kan. Iya malah gue nggak nyangka Cucurella itu luar biasa banget. Dia mainnya gacor. Kayaknya dia emang kayak kapan lagi gue masuk timnas? Dan makanya kemarin ketika mainnya ya bisa dibilang second unit lah dari si Spanyol itu, mereka tetap walaupun menang 1-0 doang, cuman ya dominasi dari awal sampai akhir. Tapi itu dibutuhin sebenarnya, maksudnya lu bisa ngerotasi pemain kayak gitu dan ternyata pemain lu sama-sama percaya diri untuk mainin skemanya, ya itu modal untuk juara juga sih sebenarnya. Masuk akal sih sebenarnya Spanyol juara. Benar. Benar. Oke,
Berarti sekarang gue lanjutin. Gue lanjutin ke prediksi gue ya. Berarti lo tadi Italia ketemu Spanyol di final. Tapi Spanyol berhasil menang. Betul. Nah, gue sebenarnya argumennya mirip-mirip sama Aldi. Jadi cuma perjalanannya agak beda nih ya. Gue jelasin pakai jalur yang lu kasih tadi. Pertama Italia ketemu Swiss. Nah, kalau Italia, gue dari dulu ngedukung Italia sebenarnya. Tapi di turnamen ini, gue merasakan sensasi nonton timnas Italia kayak Piala Dunia 2010. Jadi anyep. Iya, underperform, gak jelas mau ngapain. Golnya juga kalau bukan dari talenta pemainnya itu rasanya hampir nggak ngegolin. Cuma golnya Bastoni aja yang itu melalui kerjasama tim, sisanya karena Barella dan juga karena si Zaccagni ya. Yang menurut gue yang Calafiori itu juga sebenarnya bukan skema, kan itu broken play menurut gue. Betul. Itu broken play. Balik lagi akhir lu dicek sendiri ada celah dikit ya di mana namanya. Balik lagi dari kemampuan pemainnya kan. Dan itu gue melihat skemanya terlalu membosankan buat ditonton, bahkan sebagai fans gitu ya. Gue sangat kecewa melihat Italia. Cuma kalau melawan Swiss, gue yakin Italia lolos sih. Bisa lah menang. Ya bahkan kalau misalnya si Zaccagni nggak golin tuh kemarin Italia kan poinnya 3. Dia nggak lolos tuh. Dia nggak lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Dia ada di bawah si Belanda. Betul. Oke. Terus tadi selanjutnya adalah Inggris melawan Slovakia. Nah ini nih. Gue ngerasa bisa banget loh Slovakia ini ngasih kejutan loh, Kang. Oh iya. Dan jangan salah. Football Savraciadomov. Itu football is coming home bahasa Slovakia. Iya, benar banget. Football is coming home. Karena gue bosen ngedenger football is coming home. Tapi nggak coming home mulu. Tapi nggak coming home kan. Padahal udah main di Wembley 2020 kan. Nggak pulang juga itu piala. Tapi football is coming home bukan Piala Dunia, ngapain Euro juga ikut-ikutan nih. Iya juga ya. Bener juga ya. Kalau mau coming home main AFF aja. Iya, main AFF. Itu juga belum tentu menang, bisa jadi kalah sama Singapura. Tapi meskipun aura-aura football Savraciadomov ini besar, tapi kayaknya tetap Inggris sih. Tetap Inggris ya. Lolos di sini karena suka nggak suka mereka punya squad yang paling di atas kertas, squad yang paling baik, kedalamannya juga paling dalam. Sebenarnya Bahkan kalau mau ngomongin harga, mereka menang dengan selisih yang jauh terhadap peringkat kedua. Gue rasa Inggris akan menang dengan cukup nyaman. Terus selanjutnya ada Romania melawan Belanda. Nah di sini mungkin Belanda secara poin nggak terlalu optimal. Secara permainan juga mungkin banyak orang yang kurang terpuaskan melihat Belanda. Cuma gue rasa Belanda itu diam-diam salah satu unggulan juga. Iya masih oke sih. Masih oke. Mainnya masih oke menurut gue. Dan skemanya Koeman tuh ada loh. Iya, cuman kemarin yang menurut gua agak fatal ketika sebenarnya itu kan ada yang bilang salah De Vrij lah, salah Van Dijk lah kemarin ketika lawan Austria. Menurut gua salah koordinasi lini pertahanan mereka sih kacau. Menurut gua kayak agak kaget kenapa De Vrij bisa jadi starter. Padahal di kualifikasi di international break, maksudnya friendly match gitu, dia jarang dipanggil. Maksudnya jarang dipanggil dan jarang dipakai sebagai starter juga. Makanya gue kira bakal Ake sama tengahnya Ake bakal ke kiri kan. Itu makanya gue agak kaget. Mungkin udah lama nggak main bareng jadi koordinasinya agak jelek. Iya bener sih. Cuma ya itu sih tetap menurut gue mereka tetap punya individu pemainnya tetap bagus-bagus dan juga kalau mereka mau bekerja sama dengan lebih baik lagi mereka punya kemampuan untuk itulah dan mereka bisa menang. Jadi menang Belanda melawan Romania, terus selanjutnya Austria melawan Turki. Nah ini gue setuju sih sama kalian, Turki itu meskipun punya pemain yang potensial, punya Çalhanoğlu, tapi dari kemarin kayak mereka nggak berhasil mengatasi sebuah barrier gitu. Iya. Entah kenapa kayak teamworknya nggak jalan. Terus mereka sering banget di-press sama lawan sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Dan gue melihat mereka terlalu mengandalkan beberapa individu kayak misalnya bolanya dikasih ke Kenan Yildiz atau Güler. Jadi benar-benar kayak gitu aja skemanya. Mereka gocek cari. Makanya kan pasti digigit sama Ralf Rangnick. Iya dan Austria begitu mengejutkannya menjadi tuan rumah, berhasil ngalahin siapa tuan rumah? Berhasil menjadi juara grup. Menjadi juara grup mengalahkan Belanda. Jadi Prancis kalahnya juga cuman gol iya, sendiri. Betul. Dan gua rasa Austria akan menang meskipun
akan sengit sih pertandingannya. Kuda hitam paling hitam. Iya, kuda hitam paling hitam, gue setuju. Oke, berarti di bagian sebelah kanan Belanda ketemu Turki. Nah, Belanda ketemu Austria. Dan di sini mungkin karena ada faktor gemes ya, kalah sama Austria di grup. Belanda juga sepertinya akan semakin membenahi diri, dan gue rasa ini menjadi kesempatan Belanda untuk menang melawan Austria. Iya. Oke. Terus kalau Inggris melawan Italia, nah ini sih yang gue rasa suka nggak suka. Iya, rese banget nih mas di sosial media nih. Football is coming home-nya udah mulai dinaikin nih biasanya. Biasanya udah mulai naik nih di sini. Itali doang gitu. Itali doang. Nah, gue suka nggak suka rasanya Inggris yang bakal lolos. Karena gue senang tuh kemarin pas gue terakhir ngomongin masalah Itali, prediksi gue banyak yang terjadi. Itali banyak kecolongan dari sayap, Donnarumma berperan penting. Dan Italia kalau bukan kipernya Donnarumma udah dibantai berkali-kali. Mereka sangat mengecewakan secara defensif, meskipun udah ada Calafiori di situ pertandingan pertama tapi sisanya berantakan minta ampun. Gue ngerti kenapa Donnarumma marah-marah mulu kadang-kadang asli deh. Dan dia kapten, dia berhak untuk itu. Dan gua rasa kalaupun itu bukan Donnarumma, siapapun akan marah-marah sama pertahanan mereka. Terlalu berantakan. Nggak sesuai sama standar Italia gitu. Iya, untungnya Donnarumma marah-marahnya dia nahan tendangan kan. Kalau yang lain mungkin marah-marahnya udah kebobolan itu. Iya, makanya. Jadi Inggris lolos, terus nanti di semifinal berarti kan Inggris ketemu Belanda. Nah di sini gua entah kenapa lebih mengedepankan Belanda sih. Karena ya itu ya, football is coming home itu biasanya kepleset di suatu tempat, dan gue rasa tempatnya adalah di semifinal. Di semifinal ya, berarti tadi siapa lawan Belanda? Inggris lawan Belanda? Yes. Oh iya bisa ya, Inggris. Belanda yang lolos ke final. Timnas pusat kita itu. Iya, timnas pusat. Ini cabang ini ya. Cabang Belanda. Oke, sekarang gue bergeser ke bagian sebelahnya. Di situ ada, lu tadi bahas dari Jerman melawan Denmark. Jerman melawan Denmark gampang, dan Jerman. Tato meledak ini dinamik ini. Jangan. Karena Denmark sebenarnya banyak orang yang antusias karena melihat Eriksen kembali setelah kejadian mengenakan itu. Tapi udah 16 besar udah bagus Denmark. Yes, 16 besar udah bagus Denmark, dan rasanya akan sangat sulit mengalahkan Jerman yang sedang bermain sangat baik di tanahnya sendiri. Jadi jelas Jerman. Nah, terus kalau Spanyol melawan Georgia, ya ini pasti Georgia lah. Georgia lah. Kvaratskhelia ini langsung Mikautse udah 3 gol kan dia. Tapi gini-gini Georgia udah mencatatkan prestasi terbaik sepanjang sejarah negara mereka. Dan tapi gue nggak ngelihat si Georgia bisa ngasih kejutan lagi. Betul. Nggak tahu ya, feeling nggak tahu di kepala gue nggak ada kejadian mereka bisa bener-bener nahan Spanyol gitu, karena lebih superior banget Spanyol. Tapi BTW kalau Georgia sedikit mungkin gue nyambung ke pertandingan kemarin Portugal lawan Georgia ya. Itu gue lihat di sosmed ternyata si Ronaldo di tahun 2000 berapa gitu ya, dia tuh ngebuka SSB-nya 11 main timnas Georgia saat ini. Ada Kvaratskhelia, pokoknya banyak lah 11 lah. Strikernya tuh kalau si Mikautse itu. Jadi 20 gue nggak tahu dia 2004 apa 2000 berapa gitu. Maksudnya berapa tahun kemudian 2010-an itu. 2010-an ya soalnya. Kvaratskhelia masih berapa tahun lah gitu. Umur kayak belasan. 12 gitu. Dia juga masih masih remaja lah. Iya, ini dihancurkan kemarin. Walaupun sebenarnya SSB-nya sendiri. Tapi Portugal masalahnya di situ ketika mereka asik menyerang ya kadang-kadang kecolongan gitu. Iya, meskipun itu sebenarnya bukan inisiatifnya Ronaldo sendiri sih kalau gue baca. Jadi kayak Ronaldo meresmikan itu bersama pemain legend-legend dari Georgia juga gitu. Iya benar, dan makanya waktu itu Kvaratskhelia sebelum dia selebrasi lari sama temen-temennya, dia nyamperin Ronaldo dulu. Jadi ngobrol. Ya. Maaf ya Bang ya. Makasih ya udah memberikan gue kesempatan. Lanjut. Ini Spanyol sama Jerman kalah. Belum. Kalah. Bawa dulu. Ini kan udah tadi Spanyol Georgia. Prancis. Ini dulu. Selesai ini dulu. Prancis melawan Belgia. Itu sih. Ini dong FFF dong. Iyalah, gimana? Vini Vici. Kasihan De Bruyne marah-marah sama Lukaku mulu. Gue udah gak tega gak gitu sumpah. Vini Vici. Tapi pakai F. Betul. Nah, itu sih Belgia terlalu sama seperti dulu, bedanya mereka sudah lebih tua. Jadi kalau dulu mungkin mainnya bisa lebih
ngadu sprint, mereka masih punya opsi-opsi untuk dribbling 1 lawan 1. Sekarang itu sudah semakin sedikit terlihat karena mereka sudah semakin tua. Dan sama-sama mengecewakan di depan. Kayak kerja sama timnya mandek. Dari dulu problem Belgia menurut gue itu kerja sama timnya nggak pernah bisa terbangun. Kayak ada aja yang nggak sinkron, kayak ada missing link selalu. Bahkan di era emasnya dia gue setuju. Iya, dan Lukaku yang berkali-kali miss kesempatan mudah. Jadi gue rasa Prancis akan dengan cukup nyaman lolos di sini. Nah, menyisakan Portugal lawan Slovenia, yang mana jelas Slovenia menang. Bisa jadi sih, tapi enggak lah. Gue tadi gue maksudnya di situ Slovenia karena ya itu faktornya mungkin akan kejadian sama seperti lawan Georgia gitu. Portugal nyerang habis-habisan tapi kecolongan gitu. Karena ya Slovenia punya Oblak. Terus sejauh ini sih menurut gue tim yang gimana ya, bukan konsisten, iya konsisten tapi dalam levelnya dia gitu. Dalam levelnya dia nggak di bawah ekspektasi tapi kadang-kadang di atas ekspektasi gitu. Iya, ngerti. Tapi enggak, gue cuma bercanda. Yang menurut gue akan lolos tentunya Portugal karena meskipun di pertandingan terakhir itu parah banget ya, penyerangannya udah nggak karuan, benar-benar mungkin ada faktor tanpa Leao juga di situ. Leo juga mainnya agak busuk sih. Tapi mendingan. Tapi gara-gara Leo jadi ada opsi. Iya, dan kemarin tuh bener-bener itu udah numpuk pemain kreatif di depan, tapi nggak berhasil nyiptain peluang. Bruno Fernandes sama Ronaldo kayak musuhan. Iya kan, itu si Bruno. Iya, itu kebangetan si Bruno tuh sebagai pemain tengah, tapi kadang perilakunya kayak striker. Iya, maksud gue egois striker banget. Sementara Ronaldo tuh udah egois banget lah sebagai seorang pemain. Maksudnya yang mana dalam beberapa kondisi itu bagus karena dia striker. Cuma ya itulah, nggak bisa lalu masangin dua orang ngotot gitu, susah juga. Jadi tapi biar gimana pun Portugal lolos. Oke, berarti sekarang untuk 8 besarnya Jerman ketemu Spanyol. Kalau buat gue tetap sih Spanyol. Karena sistematisnya Jerman dan juga meskipun dia main di tuan rumah, menurut gue masih kalah sama atraktivitas permainan Spanyol. Apalagi kalau kita lihat Spanyol melawan Italia kemarin ya. Kalau Spanyol bisa mempertahankan permainan seperti itu. Ngandelin anak sekolah. Iya, bukan anak sekolahnya yang gue andalin. Gue ngandalin Rodri sebenarnya. Iya sih. Karena gimana ya, Rodri itu salah satu pemain terbaik di dunia saat ini dan perannya begitu krusial dalam sebuah tim. Dan dia di depan disokong sama Yamal, sama Morata, dan sayap kirinya Nico Williams. Iya. Jadi akan nyaman buat dia gitu. Punya 3 opsi yang sama-sama bisa diandalkan. Iya sih. Iya kan? Dan kalaupun harus pakai pemain pengganti, kedalamannya juga cukup baik. Cucurella di kiri, Marco lawan Italia itu terlalu luar biasa sih menurut gue. Tapi gue ngebayangin lihat Lamine Yamal ini 16 tahun berani ya ngelawan pemain-pemain yang lebih senior gitu maksud gue. Dengan badannya dia yang juga masih growing gitu sebenarnya kan. Tapi dia udah bisa ngasih kualitas itu. Gila, ngidam apaan emaknya ya? Sebenarnya gue tuh di awal pertandingan walaupun menang lawan Kroasia ya, gue agak nggak menjagokan Spanyol karena gue melihat Spanyol bukan Spanyol yang biasa kita lihat nih, yang main tiki-taka segala macam. Iya benar. Spanyol yang gue lihat kemarin, awalnya gue lihat lawan Kroasia sebenarnya banyak banget peluang. Benar. Unlucky gitu Kroasia menurut gue. Gue kira ya ini mah lawan Italia bisa nih apalagi lawan Albania mainnya bagus gitu. Ternyata dia tuh beda sekarang Spanyol lawan sekarang tuh. Dia tuh lebih bukan yang kayak tiki-taka atau segala macam, dia lebih ya mungkin agak sedikit direct, efektif lah intinya menurut gue sih, efektif gitu. Iya. Nggak banyak position menurut gue nggak terlalu sebagus yang 2010 ke ya sampai dia menang Euro 2008 sampai 2012 iya lah ya. Sampai segitu lah. Tapi kan sekarang bedanya ya mereka lebih efektif aja. Sekarang Morata yang umurnya sekarang udah apa namanya? Kayak 30-an ya. 30-an. Maksudnya udah sangat dewasa dan mungkin matang, hampir di atasnya lagi gitu. Itu malah jadi tajam banget. Sebenarnya balik tajam lagi gitu. Waktu dia di Juventus gitu. Menurut gue sih faktornya Spanyol itu sih menurut gue kenapa bisa prediksi gue juara. Benar, gue setuju. Dan itu sih gue melihat Spanyol yang udah tobat dari tiki-taka yang sangat membosankan dulu, sekarang udah lebih atraktif karena itu menurut gua tiki-takanya Spanyol agak pointless dulu. Makanya gua nggak suka dari dulu sama Spanyol. Karena
ya lu udah bisa oper-operan kayak gitu, harusnya lu bisa lebih escape dari situ untuk menghasilkan peluang. Iya, peluang Ya gitulah. Jadi Spanyol menang melawan Jerman. Nggak ada Jerman kalau nggak Prancis yang final itu yang lebih layak. Terus tadi Prancis lawan Portugal, di sini kayaknya kita akan melihat pertandingan terakhir Ronaldo bersama timnasnya. Kemungkinan karena Prancis meskipun agak kurang baik juga di pertandingan terakhirnya, tapi rasanya kalau melawan Portugal tetap punya Easy peasy lah. Ya gak easy peasy juga lah ya. Cuma Portugal yang terakhir terlalu mengecewakan, jadi Prancis yang lolos. Iya, karena Bruno nggak bisa kerja sama. Bruno nggak bisa kerja sama. Itu aja intinya. Bruno nggak bisa kerja sama. Oke, berarti nanti di semifinalnya adalah Spanyol melawan Prancis. Nah, balik lagi karena alasan-alasan gue sebelumnya, tetap Spanyol yang menang. Terus di finalnya ketemulah si Inggris, Belanda. Belanda melawan Spanyol. Nah, wow, ulangan 2010. Ulangan 2010. Ya, ulangan 2010. Tapi kan Belanda wayahnya juara tanpa mahkota. Berarti udah. Yang menang siapa tadi? Yang menang Spanyol. Selesai lah. Wayahnya juara runner up Belanda tuh. Yes. Iya, Bang. Pernah menang Euro nggak sih Belanda? Pernah. Gua nggak tahu kalau Euro. Gua nggak tahu. Belum pernah menang Euro. Kayaknya. Ya udah. Tutup. Tanya tifosi maksudnya. Nah, oke, tapi sebelum itu, sebelum kita tutup nih. Nah, kita kan udah bahas nih. Kalian ada yang berubah pikiran atau enggak? Atau tetap yakin, lu tetap yakin Prancis, lu tetap yakin? Gua tetap yakin. Tetap yakin kecuali di babak 16 besar nih lawan Swiss, Itali banyak perbaikan. Iya. Makanya bisa gua tetap menjagokan Itali melangkah sejauh mungkin ya, karena ini dia diuntungkan dari bagan ya, walaupun dia lolos sebagai peringkat 2 dan terseok-seok, ternyata ya tim-tim berat lainnya ada di bagan sebelahnya gitu sih. Jadi ini saatnya Italia untuk memperbaiki ketika lawan Swiss, dan kalau bisa improve banget, bisa menang lawan, seenggaknya kalau misalnya lawan Spanyol gitu, dia udah pernah punya pengalaman lawan Spanyol seperti apa yang harus dilakukan gitu menurut gua. Ya. Ini sorry gue baru cross check lagi tuh, gue ingat Belanda tuh pernah menang sekali Euro. Tapi zaman jauh tahun banget kan. 1988 lawan Soviet Union tuh, bener kan? Namanya Soviet Union. apa nih, Olimpis? Oh iya, Ini piala ya, namanya Euro juga bukan? Euro. Iya, abis itu kan Denmark. Soalnya gue baru main FIFA 24, terus kan ada timnya tuh yang Euro itu kan. Terus Jerman, ada Belanda tuh sejarahnya, seingat gue sejarahnya ada yang menang dia sekali. Iya, menang sekali. Nah, tapi kalau gue nih, kalau lu kan tadi tetap yakin Prancis ya? Enggak sih sebenarnya. Vini Vici. Itu sih. Iya. Antara Jerman Prancis gue. Antara Jerman Prancis, tapi gue Prancis lah, Prancis. Vini Vici. Lu tetap yakin dengan Spanyol. Nah, gue sebenarnya dari diskusi kita tadi jadi agak goyah sedikit nih, terutama dari segi Jerman sama Italia. Karena mendengar argumentasi kalian, bener juga sebenarnya Jerman didukung oleh negaranya sendiri, terus bermainnya sebenarnya di antara tim yang lain kan dia yang paling bagus kan, dengan 8 poin, iya kan, dan juga memang Spanyol menang mulu, 9 poin. 9 poin. Spanyol 9 ya? Lawan Albania, menang mulu dia. Dan belum kebobolan. Iya, belum kebobolan. Nah, cuma itu maksudnya Jerman sebenarnya juga bagus gitu kan, dan bermainnya sangat terstruktur. Dan Italia meskipun banyak bosok-bosoknya, banyak keburukan yang di dalam situ, tapi benar kalau Italia tuh ada-ada aja tang. Ada-ada aja. Sih? Ada-ada aja. Benar, kalau mereka bisa memperbaiki diri aja. Iya, bisa. Siapa yang nyangka Italia waktu itu menang lawan Jerman yang Balotelli golin tuh. Walaupun setelahnya dibantai lawan Spanyol 4-0 ya. 4-0. Oke lah. Berarti itu pembahasan dari kita semua di sini antara Prancis atau Spanyol ya. Berarti kalau dari yang kita omongin tadi, cuma tetap ada di situ kontender-kontender, antara lain ada Jerman, ada Italia, dan juga jangan lupa football is coming home ke negara yang menang. Dan ini sebagai fans Serie A ini patut kita banggakan ya, karena Serie A adalah penyumbang gol terbanyak. Maksudnya sama-sama dengan Premier League sih, sama sih. Itu kan sama-sama 13 gol. Oh iya, on goal paling banyak di Euro kali ini. Iya, pemain dari Serie A 13 gol sih ini. Tapi sedikit tambahan. Sebelum ditutup, gue pengen ngasih tahu bahwa gue ngasih opini sebenarnya di Euro kali ini gue suka dengan penerapan VAR-nya. Kayak efektif banget gitu penerapannya. Oh iya. Jauh lebih baik dibanding kayak VAR sebelumnya gitu. Benar. Gitu aja. Benar. Seru jadi seru. Oke, jadi terima kasih banget teman-teman udah pada nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggal episode lainnya.
Jangan lupa juga kita tunggu komen-komen kalian semua. Tetap jaga komentarnya agar beradab dan manusiawi. Jangan pada berantem. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Instagram dan TikTok kita di @pinsport.com untuk berita olahraga terup to date. See you on another episode. Bye. Bye, ciao teman-teman. Thank you banget udah nyimak. Thank you.